embar ala Belanda dipraktikkan Balawi, adu domba pribumi leres dengan Cak Purbo. Memang begitu. Penjajah itu semua seperti itu. Untuk melemahkan yang dijajahnya itu harus dengan berbagai macam cara. Di antaranya ngadu domba. Lalu mereka ngeplok-ngeplok, pesta-pesta tertawa-tawa. Mendengar jajahannya itu saling memukul satu sama lainnya. Jadi kita harus sadar, kita ini bangsa yang cerdas ya. Bangkit lagi. Kita ini bangsa yang 2/3 menguasai dunia. Jangan kembali dipelopori oleh bangsa penjajah yang hanya bernyali kecil saja. Garuda Sakti. Assalamualaikum. Mohon pencerahannya tentang adanya kasta tertinggi dalam Islam yang diajarkan Khabib Ba'alawi. Apakah semua itu benar ataukah hanya propaganda klan Ba'alawi saja? Hanya propaganda klan Ba'alawi saja, Pak Garuda Sakti. Sama dengan propaganda Belanda dalam menjajah kita. Bahkan juga propaganda Jepang, Inggris, Portugis, Spanyol, Prancis ya dalam menjajah kita dulu. Bahwa untuk menundukkan suatu bangsa yang dijajah itu harus dijadikan berkasta-kasta. Penjajah kasta nomor 1 tertinggi, yang dijajah ya jelas ketiga, yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Rendah serendah-rendahnya. Propaganda. Jadi jangan percaya lagi pengumuman, saya umumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya umat Islam yang ada, jangan mau diperdaya oleh Khabib-Khabib Ba'alawi yang ada. Di mana-mana. Merdekalah kalian. Kalau toh saling menghormati, oke, ayo bersama-sama saling menghargai. Ya, jenengan lihat sendiri fakta apa yang mereka jalani untuk membodohi umat ini. Begitu Pak Garuda Sakti. Jadi tidak benar, itu hanya propaganda. Ya, penjajah seperti Belanda. Kaburkan sejarahnya bangsa ini, kuburkan bukti-bukti peninggalan nenek moyang kita dan sejarah kita ini sejak dulu ya, dan kabarkan dengan kabar berita palsu versi mereka dengan propaganda kebatilan yang dipropagandakan secara terus-menerus akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Korbannya siapa? Kiai dan santri, orang-orang awam yang tidak mau ngaji lagi, alias sudah titik berhenti, finish ilmu ini, saya tidak perlu tambahan ilmu lagi lah. Itu akhirnya apa? Terkena propaganda ini, dan akhirnya akan menyerang kami. Saya dikirim video dari kawan kami, ya, ada seorang kiai dari Madura itu jelas mengisui kami, katanya kami ini tersesat, sesat-sesatnya karena katanya seperti itu. Begitu Pak Garuda Sakti. Pak Uin Naryanto Anto, Assalamualaikum Kiai, ngapunten. Kedadosan teng Palestina kok sami kalian engkang disampaikan teng Al-Qur'an nggih, sampai-sampai umat Islam dihalang-halangi dan dilarang sholat teng Masjidil Aqsa. Kalau dibiarkan, apa yang terjadi di Palestina akan terjadi di Indonesia. Percayalah saya. Saya nggak mengada-ada. Kalau dibiarkan loh ya. Karena apa? Sama seperti kasus yang ada di Palestina dulu, termasuk membuat kuburan-kuburan palsu dari kuburannya orang Yahudi. Itu padahal itu makam aslinya seorang syekh dari orang tokoh agama Palestina. Diyahudikan. Ya sama di Indonesia. Ya, termasuk ketika Yerusalem sudah ditetapkan menjadi ibu kotanya Israel, ya kan? Akhirnya apa kan? Semaunya orang Israel. Orang Islam mau sholat di Masjidil Aqsa, ya dilarang, diuber. Kalau bisa ditembaki gas air mata, kalau bisa ya dibunuh saja kalau ngengkel, banggel. Begitu. Ini termasuk daripada ekstremis teroris dunia. Mbak Upi, Assalamualaikum Pak Yai, kenapa klan Ba'alawi kok tidak tahu malu, masih saja mengaku nasabnya tersambung ke Rasulullah, padahal narkoba dunia sudah membatalkan nasab mereka, karena mereka seperti orang yang summum bukmun umyun fahum la yarji'un, summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Mbak Upi, jadi ya seperti itu, darahnya itu beda. Jadi siapapun menasihati kebaikan untuk saya akan menerimanya. Begitu, gitu. Jadi mereka tidak tahu malu karena memang menutup diri. Kacamata kuda. Pak
Pak Widianto, ngapunten, boten bakas Habib